Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka tutorial PDK 4108 Matematika, yaitu tentang pembahasan tugas 1. Saya akan mencoba menjelaskan tentang negasi dari konjungsi, disjungsi, dan implikasi yang diterapkan di dalam kalimat. Ini perlu diingat, negasi dari disjungsi yaitu negasi dari A atau B adalah negasi A dan negasi B. Jadi tanda ataunya berubah menjadi dan. Itu kuncinya. Ya, lalu masing-masing pernyataan tunggalnya pakai negasi. Lalu di sini negasi dari konjungsi. Ya, kalau dari konjungsi negasi A dan B adalah negasi A atau B. Lalu negasi dari implikasi. Negasi dari jika P maka Q adalah P dan jika dan negasi Q. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan baik-baik. Irfan berambut keriting dan berambut lurus. Berarti di sini yang diperhatikan tuh A dan B. Menggunakan lambang negasi di depannya. Negasi dari A dan B. Apa? Jadi di sini Irfan berambut keriting dan berambut lurus adalah A dan B. Negasinya adalah, pakai lambang negasi adalah negasi A atau negasi B. Jadi apa? Ya, Irfan tidak berambut keriting atau tidak berambut lurus. Lalu sekarang yang kedua. Yang kedua, jika sungai tercemar limbah berarti itu sungai tercemar limbah itu P-nya. Maka air tanah tidak sehat. Air tanah tidak sehat berarti Q. Negasinya apa? Nah, berarti P dan negasi Q. Berarti sungai tercemar limbah dan air tanah sehat. Karena lawan dari tidak sehat adalah sehat. Sekarang kita perhatikan jawabnya. Ya, di sini berarti negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Di sini berarti Irfan tidak berambut keriting atau berambut tidak lurus. Selanjutnya, negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q, berarti sungai tercemar, P-nya, sungai tercemar limbah, lalu dan asalnya air tanah tidak sehat karena dipakai negasi, pakai lambang negasi berarti air tanah sehat. Itulah tentang pembahasan tugas 1 nomor 2. Selanjutnya pembahasan tugas 1 nomor 3. Premis 1, jika manajemennya baik maka produktivitas perusahaan meningkat. Jadi ini menggunakan lambang implikasi. Yang kedua, jika karyawan tidak sejahtera maka produktivitas perusahaan tidak meningkat. Nah, perlu diingat di sini. Perhatikan, P-nya itu manajemen berarti baik. P-nya manajemen baik. Q-nya produktivitas perusahaan meningkat. Di sini karyawan sejahtera. Jadi R-nya itu karyawan sejahtera, R-nya. Nah, sekarang begini. Dibuat dulu. Ya. Jika P maka Q. Nah, lalu di sini yang kedua, premis yang kedua, jika karyawan tidak sejahtera. Nah, kita tadi karyawan sejahtera. R-nya berarti tulis di sini. Jika karyawan tidak sejahtera, ini negasi R. Jika karyawan tidak sejahtera, maka negasi Q adalah apa? Ya, negasi Q tadi ini
Q-nya adalah produktivitas perusahaan meningkat. Jadi di sini negasi Q, jika negasi R maka negasi Q. Nah, jika negasi R maka negasi Q itu ini setara dengan jika Q maka R. Ya, kalau asalnya negasi R, jika negasi R maka negasi Q, maka ini setara dengan jika Q maka R. Nah, sehingga bentuknya berubah di sini. Ya, bentuknya berubah menjadi apa kesimpulannya? Kan yang ada di sini jika P maka Q, lalu premis yang kedua diubah menjadi jika Q maka R. Maka kalau ada rumus, ada penarikan kesimpulan jika Q maka jika P maka Q, lalu jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Nah, ini kesimpulan jika P maka R. Maka P-nya apa tadi? Manajemennya baik. R-nya karyawan sejahtera. Berarti jika manajemennya baik, maka karyawan sejahtera. Nah, itu jadi kesimpulannya adalah jika manajemen baik maka karyawan sejahtera. Itu pembahasan untuk nomor 2 dan nomor 3 dari PDGK 4108. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.